Lo pasti tahu kan rasanya lagi buka media sosial nih, terus lo lihat ada beberapa teman-teman lo ngumpul, ya kan, di suatu tempat di mana tanpa lo. Tahu rasanya dong, nggak enak banget. Atau misalnya, wah ada konser apa gitu di kota kita, terus teman-teman kita baru nonton semua, tapi kita enggak. Itu juga rasanya kayak gimana ya gitu. Itu kan namanya FOMO ya, fear of missing out. Tapi itu apa ya, menurut gue FOMO tuh muncul karena salah kita sendiri sih. FOMO tuh bisa ganggu mental banget, tau gak sih? Kita yang tadinya tenang-tenang di rumah, kita lagi nulis misalnya, lagi ngerjain kerjaan, lagi main sama anak istri kita, terus tahu-tahu kita FOMO lihat orang lain di luar gitu. Itu salah kita sendiri sih. Ngapain sih kita FOMO, beneran deh. Kayak saya sekarang tuh, gue sekarang bukan FOMO. Gue umur segini, gue JOMO. Bukan fear of missing out, tapi joy of missing out. Gue seneng gue nggak terlibat di semua keseruan dan keceriaan itu. Ya kayak gue pernah bikin lagu kan judulnya Tiba-Tiba Tua, tuh JOMO banget sih. Joy of missing out banget. Itu gue bikin lagu Tiba-Tiba Tua tuh zaman pandemi dulu. Dengerin deh. Itulah dimana masa-masa gue menyadari bahwa gue tuh JOMO banget, gak pernah FOMO. Ya FOMO sih pasti ya, maksud gue kita kan manusia ya. Cuman ya kita jangan mengalah pada rasa FOMO itulah. Gak penting banget. Setiap orang punya jalurnya masing-masing. Setiap orang punya hidupnya masing-masing. FOMO juga termasuk ya, kayak di karir. Gila teman kita karirnya udah naik. Atau gila dia penghasilannya sekarang berapa, kita masih di sini-sini aja. Itu FOMO juga namanya. Tapi ya lagi-lagi, ngapain kita FOMO? Itu malah merugikan kita banget ya. Merugikan waktu, energi. Mendingan kita fokus sama hidup kita dah. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Setiap orang punya hal-hal yang patut disyukurin masing-masing. Kadang kita gara-gara FOMO, tahu nggak? Kita jadi lupa sama apa yang kita punya. Itu bahayanya FOMO. Kita silau sama kebahagiaan orang lain. Sementara gila yang depan mata kita nggak syukurin. Ini nyata banget si pepatah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah kita sendiri. Itu nyata banget si FOMO itu. Menurut gue yang perlu kita lakukan sih belajar untuk pelan-pelan kita mengubah pola pikir dari FOMO menjadi JOMO. Itu indah banget guys. JOMO tuh indah banget. Begitu lo lagi scrolling media sosial, lo lihat ada temen-temen lo pada party misalnya, lo mesti bisa bersyukur, wah gila gue enak banget gue di rumah. Gue gak ribet mesti dandan, gue gak ribet mesti cari Grab misalnya, atau naik Gojek hujan-hujan di rumah macet-macet. Gue bisa menikmatin suasana rumah gue sama keluarga di kamar, baca buku favorit gue, nonton Netflix or whatever guys. Banyak banget yang bisa kita syukurin. Atau misalnya, wah dia kerjaannya udah naik pangkat mulu di kantor yang lebih ternama. Lah, belum tentu dia hidupnya lebih bahagia dari kita. Kita kan lihatnya di media sosial, orang tuh di media sosial nggak akan mau posting hal yang nggak enak. Setiap orang tuh pasti pengen mencitrakan dirinya yang terbaiknya yang dia show ke orang. Karena media sosial kan gitu. Media sosial kan bukan real life ya. Media sosial tuh semuanya pencitraan semua. Makanya mungkin lo yang tahu gue di channel Vokal Plus, yang tahu gue sebagai vocal coach, beda sama yang gue di sini. Di sini yang di channel ini, yang di vlog, ini lebih gue sehari-hari. Oke?
Kalau lo kenal gue di Vokal Plus, itu gue menjalankan peran gue sebagai coach, sebagai seorang guru. Itu peran gue. Tapi gue sebagai manusia, gue juga manusia. Ya ini. Gitu. Itulah kenapa gue ngerti banget kenapa kalau orang di media sosial, gue nggak perlu FOMO. Karena itu bukan, that's not reality. Ya mungkin di foto, wah indah banget dia lagi ke Disneyland di Jepang gitu. Tapi emang kita tahu yang terjadi dalam hidupnya yang sebenarnya apa. Setiap orang punya masalah. Setiap orang punya hal-hal yang gak enak dalam hidupnya, beban dalam hidupnya ada. Gak ada orang tuh bahagia doang tuh gak ada. Tapi yang ditunjukin di media sosial itu khusus yang indah-indah doang. Karena what's the point dia nunjukin dia punya hutang, ya gak sih? Nunjukin dia pesawatnya misalnya delay, terus barangnya ada yang hilang. Ngapain? Jadi yang kita lihat cuma yang indah-indah doang. Dan kayaknya semua teman kita tuh hidupnya indah. Ya karena kan yang ditunjukin di media sosial yang indah-indah doang. Gitu. Jadi nggak perlu FOMO guys. Itu nyapain doang. Bikin kita nggak bersyukur sama yang kita punya. Ya kan? Walaupun kita anggaplah kita rumah biasa-biasa, atau kita masih ngontrak di kontrakan kecil, tapi itu nikmat banget kalau kalian pikir-pikir, beneran deh. Nih kayak sekarang lagi hujan nih, gue di mobil habis ngedropin anak istri, aduh alhamdulillah ya Allah, nikmatnya gue bisa sharing gini ke lo semua. Kayak gue bisa muntahin semua perasaan gue lewat vlog ini ke lo, bisa sharing. Itu buat gue kenikmatan yang luar biasa dibanding gue mesti misalnya ke stasiun TV yang gede dibayar ratusan juta gitu. Mungkin ini lebih nikmat gitu. Gue nggak perlu FOMO. Kayak lo juga nggak perlu FOMO. Kita bisa mensyukuri dan meng-create kenikmatan based on apa yang kita miliki, guys. Percaya banget sama itu. Gue sih, at least, again, I am 47, guys. Gue udah ngalamin banyak banget di hidup ini, dan gue pengen banget sharing ini ke lo. Harapannya, I don't know, gue ngerasa lost. Sempat ngerasa lost gitu loh. Dan setelah gue ngalamin, I don't know, mungkin siapa tahu video ini ditemukan sama anak gue gitu one day ya. Kalau anak gue sekarang umur 14, kalau sekarang dia ntar umur 18, umur 20 dia ngerasa lost, tiba-tiba nemu video ini, nemu video bapaknya, hopefully dia ngerasa, oh gila bapak gue juga pernah ya ngerasa ini. Iya. Siapa tahu, I don't know. Ya tapi intinya teman-teman ya, kalau kalian merasa FOMO, merasa hidup kalian tuh nggak cukup dibanding teman-teman kalian, kok gue kayaknya gini-gini aja, teman-teman gue pada happy banget, nggak perlu. JOMO lebih asik, joy of missing out, yang mana gue intinya mensyukuri apa yang kita punya sekarang. Banyak banget yang bisa kita syukurin, ya Allah, banyak banget yang bisa kita nikmatin. Tapi karena kita silau sama orang lain, kita jadi nggak nikmatin. Gila, rugi banget kita. Jadi no more FOMO ya. Setiap kali kita ngerasa FOMO, kita manusia, wajar. Tapi terus kita diam sejenak, ambil nafas, dan balik lagi ke dunia nyata. Wah, gue lagi di mobil nih, sendirian, lagi ngerekam video, di luar lagi hujan. Tuh, balik ke dunia nyata dan syukurin semua yang kita punya. Simple, but very powerful. Thank you banget udah nonton dan udah dengerin sharingan. Semoga lo menemukan video ini bermanfaat dan menghibur juga. Atau mungkin buat nemenin lo tidur, I don't know lo nonton ini di mana. Tapi thank you ya, udah nemenin sore hari gue. Dan semoga bermanfaat buat kita semua, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Mungkin gue nanti nge-vlog lagi, I don't know. Yang penting senang bisa sharing. Bye.